grafik bisa dilihat kasus diare yang mengalami fluktuatif dari minggu 1 hingga minggu ke-30, dan kasus tertinggi pada minggu ke-8 dan minggu ke-9. 2 minggu berturut-turut mengalami peningkatan 2 kali lipat dari minggu sebelumnya dan melebihi ambang batas alert. Dari batas alert itu 15. Pada minggu maksudnya alertnya itu 15. Kalau sudah lewat 15 itu berarti sudah merah. Ya, kasus yang minggu ke-9 itu 18, berarti itu sudah melewati ambang batas alert. Itu kalau di sistem SKDR itu sudah warna merah, jadi wajib untuk diverifikasi. Pada minggu ke-10 mengalami penurunan kasus sebanyak 14, dan jumlah kumulatif kasus diare akut dari minggu 1 sampai 30 sebanyak 279 kasus. Terkait diare, hal ini dimungkinkan karena pada bulan Februari ini di minggu ke-9 sampai minggu ke-10 adalah musim penghujan, dan pada cuaca dingin sistem imun tubuh akan cenderung menurun sehingga bakteri akan lebih mudah masuk ke tubuh, dan diare yang terjadi pada musim hujan seringkali disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Dari diagram dapat diketahui bahwa kasus diare akut paling tinggi diderita oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yaitu sebanyak 152 kasus atau 54%, sedangkan laki-laki sebanyak 127 kasus atau 46%. Kemudian selanjutnya distribusi kasus diare akut menurut kelompok umur, bahwa kasus diare akut tertinggi pada kelompok umur 20 sampai 44 tahun sebanyak 56 kasus, dan terendah pada kelompok umur 15 sampai 19 kasus, 15 sampai 19 tahun sebanyak 7 kasus. Dan selanjutnya yaitu suspek demam tifoid mengalami fluktuatif dari minggu pertama hingga minggu ke-30. Pada minggu ke-9 mengalami peningkatan hingga 3 kasus, dan minggu ke-10 hingga minggu ke-15 mengalami penurunan. Namun pada minggu ke-16 tiba-tiba meningkat kembali hingga 3 kasus. Jumlah kumulatif kasus suspek demam tifoid dari minggu pertama sampai 30 sebanyak 26 kasus. Kemudian selanjutnya yaitu gigitan hewan penular rabies atau IHPR mengalami fluktuatif dari minggu pertama hingga minggu ke-30. Dari 13 total kasus IHPR, 8 kasus disebabkan oleh gigitan anjing dan 5 kasus disebabkan oleh gigitan kucing. Kemudian kita bisa lihat ketepatan kelengkapan laporan SKDR dari minggu pertama sampai minggu ke-36 sampai target nasional, yaitu ketepatannya 80% dan kelengkapannya 90%. Untuk vaskes yang melaporkan zero reporting, jadi zero reporting itu misalkan di puskesmas tidak ada kasus yang berpotensi kayak itu ke-34, 35, 36. Untuk diare akut itu kumulatifnya 308. Kemudian oleh rekonfirmasi ada 1, demam berdarah ada 4, ya jadi kumulatif dari minggu 1 sampai minggu ke-36. Kemudian berdasarkan tabel diketahui ada 10 jenis penyakit berpotensi KLB di wilayah kita. Terdapat 2 penyakit yang berpotensi KLB pada minggu ini, yaitu diare akut sebanyak 6 kasus dan tifoid sebanyak 2 kasus. Nah, kita bisa lihat kurva minimum maksimum kasus diare akut dari minggu pertama sampai 36. Ini distribusi kasus diare akut berdasarkan tempat. Di daerah Tembaktok ada 123 kasus. Kemudian di Baliangin ada 88 kasus dan di Balong ada 52 kasus. Jadi kenapa di Tembaktok itu lebih tinggi kasus diarenya? Karena bisa saja ya kualitas air yang kurang bersih, dan masyarakat biasanya mandi di sungai di Lempang Kayu. Kemudian meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam upaya promotif dan preventif
agar tidak terjadi peningkatan kasus.